Ada beberapa artis tanah air kini mendadak bangkrut dan menjadi miskin usai berada di puncak karir. Bahkan para netizen menyebut para artis ini terlalu sombong saat sedang naik daun menjadi public figure. Tak tanggung-tanggung, kehidupan para artis ini berubah 360 derajat dari hidup penuh kemewahan menjadi kekurangan dan kesulitan ekonomi. Siapa sajakah mereka? Berikut kami rangkum untuk Anda. 1. Komedian Sule. Siapa yang tak kenal dengan Sule? Sule sempat menjadi pelawak paling laris pada masanya. Dirinya bahkan bukan hanya bermain sketsa, namun juga merambah dunia akting dan menjadi pembawa acara. Akan tetapi, ini seolah nasibnya berubah drastis. Sule sudah 2 tahun tak dapat tawaran kerja di acara televisi. Sule mengalami sepi job karena dicap sebagai pelawak yang arogan dan sombong. Ternyata penyebab Sule sepi job itu karena dia tak mau di roasting. Sebelumnya Sule ramai dibicarakan karena tak mau di roasting oleh komika Kiki Saputri di sebuah acara televisi. Hal itu membuat image menjadi jelek dan pamornya turun, sehingga sudah jarang mendapatkan undangan mengisi program televisi. Semenjak itu, Sule mengatakan bahwa banyak pihak yang tak mau memperkerjakannya sebagai komedian lagi. Atas beredarnya kabar isu yang merusak image-nya, Sule pernah mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut dirinya saat itu sedang banyak masalah pribadi, sehingga khawatir tak siap saat di roasting. Beruntung, Sule masih mempunyai hasil dari kontrakan dan kebun guna bertahan hidup. 2. Marcel Widianto. Marcel Widianto memang belakangan sudah jarang tampil di stasiun TV. Padahal, dulu bapak 2 anak itu bisa muncul sehari minimal 2 program. Komika Marcel Widianto mengakui rumor tentang dirinya diboikot sejumlah stasiun televisi itu benar adanya. Pria kelahiran Jakarta ini malah jadi sering datang telat dan bertindak seenaknya karena merasa sudah menjadi bintang besar. Alhasil, dosa-dosa masa lalu Marcel pun kembali muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan. Salah satu persoalan Marcel yang kembali diperbincangkan adalah soal hubungannya dengan Denny Cagur. Saat hadir di podcast Denny Sumargo, Marcel Widianto tidak membantah tudingan publik yang menyebutnya kacang lupa kulitnya. Seperti diketahui, Denny Cagur adalah sosok yang berjasa dalam membesarkan nama Marcel Widianto di panggung hiburan tanah air. Bukan cuma kacang lupa kulitnya, Marcel juga mengakui jika ia mengalami star syndrome. Sebagai orang biasa yang tiba-tiba namanya naik daun, Marcel merasa kaget dengan ketenaran yang saat ini ia dapatkan. Marcel Widianto pun mengaku masalah tersebut tak membuatnya takut untuk kembali miskin hingga karirnya tenggelam. Ia justru merasa ada banyak hikmah yang didapat dari kejadian itu. Salah satunya menjadi materi baru untuk stand up comedy. Di samping itu, Marcel juga merasa tidak enak tetap berada di TV setelah keluar dari manajemen Denny Cagur. Mengingat Denny Cagur dan manajemennya adalah orang-orang yang sudah membukakan pintu untuk Marcel bisa tampil di televisi. 3. Tessy Sri Mulat. Pelawak senior Tessy Sri Mulat identik dengan perannya sebagai wanita. Namun belakangan, perannya yang seperti wanita sudah tidak pernah terlihat lagi. Pasalnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita tampil di televisi. Diakui Tessy, penghasilannya langsung merosot karena tidak ada yang mau memperkerjakan dirinya lagi di televisi. Buntut dari pencekalan KPI, Tessy menjadi kehilangan semua pekerjaannya di televisi selama hampir 6 tahun. Tessy bahkan harus menjual hartanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak mendapat pekerjaan hingga saat ini. Pencekalan itu kabarnya membuat Tessy merasa stres hingga terjerumus ke dalam narkoba. Tapi saat ini Tessy mulai bangkit kembali seperti para artis lainnya. Tessy pun terjun ke dunia YouTube bersama komedian Nunung. Tessy membangun channel TNN alias Tessy dan Nunung. Sejauh ini akun YouTube milik Tessy sudah meraup subscriber sebanyak lebih dari 90.000. 4. Rizky Firdaus Wijaksana. Komika Uus kini sudah jarang tampil di televisi. Padahal Uus dulu sempat warawiri di layar kaca mengisi beberapa program acara televisi. Nama Uus belakangan menjadi sorotan usai mengungkapkan bahwa ia mengharapkan diri untuk tampil dalam podcast Atta Halilintar. Sebelumnya juga Uus dipecat dari acara musik Inbox dan acara komedi OVJ karena dirinya menuliskan tweet yang disinyalir menghina Habib Rizik. Keputusan untuk berhenti pada 2 program televisi populer itu diakui Uus membuat dirinya kini menjadi pengangguran. 5. Unang Bagito. Unang Bagito salah satu komedian dan aktor yang sukses di tanah air. Ia pun hidup bergelimang harta dan penuh kemewahan. Sayangnya, hidup Unang Bagito yang dulu glamor kini jauh berbanding terbalik. Kehidupan Unang Bagito berubah secara drastis setelah mengalami kebangkrutan. Pada era 80 hingga 2000-an, wajah Unang Bagito kerap warawiri di layar lebar hingga televisi. Tak hanya membintangi sinetron, artis kelahiran November 1962 ini juga banyak bermain dalam FTV.
Setelah memutuskan untuk meninggalkan grup komedi Bagito, karir Unang tidak berkembang dan malah semakin merosot. Ia bahkan jarang sekali tampil sebagai pelawak lagi. Kehidupan Unang berubah drastis usai memutuskan poligami dan menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Sayangnya keputusan Unang untuk berpoligami tidak seindah kenyataan. Unang harus menyerahkan semua aset yang ia dapat selama berkarir untuk istri pertama. Tak memiliki aset, Unang harus tinggal di gudang kontrakan bersama istri keduanya. Lebih mirisnya lagi, Unang mengatakan bahwa istri keduanya meminta cerai saat dirinya sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Sambil menangis terisak, Unang sudah berjuang untuk keluar dari kesulitan tersebut, tetapi istrinya tak mau menunggu dan tetap meminta untuk berpisah. Unang pun akhirnya menyetujui permintaan cerai sang istri karena tidak bisa melakukan banyak hal. Sekarang Unang Bagito tak aktif lagi di entertain dan menjalani profesi lain. 6. Komedian Kiwil. Roda kehidupan manusia kadang di bawah, kadang di atas. Seperti itulah nasib pelawak sekaligus pemain sinetron Kiwil. Komedian Kiwil kini terlihat sepi job dan jarang mengisi program acara di stasiun televisi. Kiwil kini menyesali keputusannya ugal-ugalan menceraikan ketiga istrinya langsung sekaligus. Bayangkan, Kiwil dulu tajir dan tukang kawin, sekarang melarat sampai anak-anaknya makan kerupuk sehari-harinya. Pasalnya, seluruh kekayaan Kiwil kini jatuh ke tangan mantan istri pertamanya, Rohima Ali. Kini Kiwil dikabarkan hidup berpindah-pindah tempat, padahal selama hidup berpoligami, Kiwil dulu tinggal di hunian yang mewah. Yang ketujuh adalah Denny Chandra. Komedian dan presenter Denny Chandra mulai dikenal publik lewat lagu-lagu parodi humor bersama P Project. Meski namanya telah dikenal sejak tahun 80-an, bukan berarti Denny selalu hidup dalam kemewahan. Denny Chandra sempat mengalami titik terendah dalam hal ekonomi, imbas dari sepi pekerjaan. Kini pelawak berdarah Sunda itu mengaku mengalami bangkrut hingga harus menjual seluruh aset miliknya demi bisa bertahan hidup. Hal tersebut diceritakan oleh Denny Chandra kala hadir dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Kasih Solusi.